Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, siswi dari SMA Negeri 1 Gading Rejo. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dalam mata pelajaran sosiologi dengan guru pembimbing Bapak Farhan Hadid Sarjana Pendidikan. Kami terdiri dari 2 anggota kelompok yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, Kaisar Intan Sani Putri, dengan NIS 11940, dan Salma Yasmin Aziza, dengan NIS 11953. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan materi dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kelanting Dua Putri dalam upaya menambah penghasilan keluarga di Pekanbaru Utara, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Yang pertama adalah latar belakang. Sebagai makhluk ekonomi dan sosial, manusia diharapkan dapat mengembangkan diri dengan baik secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Kebanyakan orang mengartikan status manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi, merupakan hal yang saling bertolak belakang, bahwa sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya memiliki kebutuhan ketergantungan bersama dalam kelompok. Sedangkan sebagai makhluk ekonomi, bahwa manusia akan lebih menekankan kepentingan pribadinya dan tidak peduli dengan orang lain. Fenomena di masyarakat banyak kita temui kegiatan manusia sebagai makhluk ekonomi yang dilakukan bersama-sama dengan mengembangkan kelebihan dan potensi yang dimiliki daerah untuk menjalankan tujuan yang sama. Mengembangkan nilai-nilai positif daerah tersebut untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama. Konsep inilah yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Ibu Tati selaku pemilik usaha Kelanting mendirikan usaha secara mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarganya dan mensejahterakan warga sekitar. Seiring berjalannya waktu, usaha Ibu Tati mulai berkembang dengan baik dan mulai membutuhkan tenaga kerja tambahan di luar keluarganya. Selanjutnya adalah 7 siklus pemberdayaan komunitas. Siklus yang pertama, keinginan untuk berubah. Siklus yang kedua, melepaskan halangan-halangan yang bersifat menentang. Siklus yang ketiga, rasa memiliki yang bertambah. Siklus keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Siklus kelima, pencapaian hasil yang lebih besar. Siklus keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Dan siklus ketujuh, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Siklus pertama yaitu keinginan dari masyarakat untuk berubah. Setiap manusia memiliki tujuan hidup yang baik, yaitu terpenuhinya kebutuhan baik yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Namun, kebutuhan itu akan menjadi hanya sebuah keinginan jika manusia tidak mau berusaha dan bekerja sesuai kemampuannya sehingga memiliki nilai jual yang dapat dihargai dengan uang. Dengan pendapatan tersebut, maka kebutuhan hidup akan mudah untuk dipenuhi dengan baik. Ibu Siti Mariatun mengatakan bahwa keinginannya untuk bekerja di usaha Kelanting Dua Putri adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa timbulnya usaha Kelanting Dua Putri berawal dari keinginan dalam diri baik Ibu Tati selaku pemilik dan salah satu karyawan yaitu Ibu Siti Mariatun untuk meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik. Siklus yang kedua yaitu melepaskan halangan-halangan yang bersifat menentang. Seperti pada siklus sebelumnya, masyarakat memiliki halangan dalam diri mereka untuk melakukan suatu perubahan. Pada awalnya, kebanyakan karyawan Ibu Tati merupakan ibu rumah tangga. Setelah mendapatkan motivasi dan dorongan, mereka memutuskan untuk bekerja di tempat usaha Kelanting Ibu Tati.
Halangan yang ditemui karyawan dalam bekerja di usaha Dua Putri antara lain saat hujan mengakibatkan singkong tidak kering sehingga singkongnya tidak bisa diolah menjadi kelanting. Untuk itu, para karyawan selalu memantau penjemuran agar singkong menjadi kering sehingga siap diolah. Siklus yang ketiga yaitu rasa memiliki tanggung jawab yang bertambah. Setelah bekerja di usaha Kelanting Dua Putri, para karyawan merasa perekonomiannya menjadi lebih baik dan penghasilannya tercukupi. Kehidupan mereka pun lebih sejahtera. Setelah banyak warga sekitar yang bekerja sebagai karyawan di usaha Kelanting Dua Putri, mereka semua bekerja keras supaya usaha milik Ibu Tati tersebut semakin maju dan berkembang karena mereka memiliki rasa tanggung jawab sebagai karyawan agar penghasilannya tetap ada dan meningkat. Karena kerja keras mereka dan Ibu Tati sendiri, tujuan mereka tercapai dan akhirnya usaha milik Ibu Tati bisa berkembang seperti sekarang ini dengan meningkatnya penghasilan dan perluasan pemasaran produk yang sudah mencapai keluar daerah. Siklus yang keempat yaitu mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Masyarakat secara umum bersifat dinamis, artinya masyarakat selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan secara cepat maupun secara lambat, atau perubahan yang direncanakan maupun perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan inilah yang kemudian timbul dalam diri masyarakat untuk mengembangkan peran dan tanggung jawab mereka. Meskipun tujuan mereka sudah tercapai, masyarakat terus berpikir untuk mengembangkan tujuan mereka menjadi lebih besar. Mereka ingin terus melakukan perubahan supaya dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan mereka. Untuk mencapai tujuan itu, para karyawan bekerja lebih keras dan mengembangkan peran mereka dalam usaha Kelanting Dua Putri sesuai pembagian tugas yang telah diberikan oleh pemilik usaha. Siklus yang kelima adalah pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Meningkatkan rasa memiliki yang lebih besar, menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap ini, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. Usaha Kelanting Dua Putri sudah berjalan cukup lama dan semakin berkembang. Salah satu karyawan mengatakan mereka berusaha membantu mengembangkan usaha tersebut dengan bekerja lebih tekun. Hal ini berdampak pada bertambahnya penjualan kelanting yang mendorong bertambah pula penghasilan warga sekitar sebagai pekerjanya. Siklus yang keenam adalah perubahan perilaku dan pesan terhadap dirinya. Kesuksesan dalam usaha akan mempengaruhi sikap dan perilaku yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini wajar dikarenakan pencapaian diri telah terpenuhi, akan mendorong pada kepercayaan diri yang meningkat. Status sosial meningkat, kemampuan menyelesaikan masalah lebih mudah. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman dan pergaulannya selama menjalankan usaha tersebut. Salah satu pekerja, si Ibu Siti Mariatun, mengatakan bahwa usaha Kelanting Dua Putri telah memberikan tambahan penghasilan bagi keluarganya dibandingkan dengan sekedar ibu rumah tangga. Ibu Siti Mariatun merasa dirinya lebih percaya diri dan potensi dirinya meningkat setelah bekerja di usaha milik Ibu Tati tersebut. Siklus yang ketujuh adalah merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Masyarakat yang telah berhasil memperdayakan dirinya merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Para karyawan yang bekerja di usaha Kelanting Dua Putri mencoba dan berkeinginan untuk mengembangkan usaha atau motivasi intrinsik, namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga perlu dukungan atau motivasi ekstrinsik dari pemerintah daerah maupun bantuan dunia usaha. Hal ini dikarenakan keterbatasan karyawan dalam informasi kemampuan dan permodalan. Ibu Tati selaku pemilik usaha pemberdayaan melakukan pemberdayaan secara bertahap kepada warga sekitar rumah yang menjadi karyawannya hingga akhirnya usaha tersebut bisa berkembang seperti sekarang. Hal tersebut tidak lepas dari kerja keras dan kesabaran Ibu Tati dan para karyawannya. Yang selanjutnya adalah 5 strategi pemberdayaan komunitas.
Strategi yang pertama adalah pemungkinan, yang kedua adalah penguatan, yang ketiga adalah pelindungan, yang keempat adalah penyongkongan, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Strategi yang pertama yaitu pemungkinan. Pemungkinan bertujuan untuk menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang secara optimal. Dalam strategi ini, masyarakat diharapkan bebas dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat kemajuan mereka. Ibu Tati sebagai pemilik usaha melihat peluang terkait ketersediaan sumber daya, yaitu terdapat warga yang hanya berstatus sebagai IRT atau tidak bekerja. Ibu Tati mengajak dan mendorong IRT sekitar tempat tinggalnya ikut bekerja untuk menambah penghasilan mereka. Walaupun tidak ada pelatihan kerja, dengan bekerja di usaha kelanting milik Ibu Tati, para karyawan merasa potensi mereka semakin berkembang. Pekerjaan yang mereka lakukan juga tidak jauh dari apa yang biasa mereka lakukan sebagai IRT. Strategi yang kedua yaitu penguatan. Penguatan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Pada usaha kelanting Ibu Tati, pelatihan kerja dari pihak pemerintah maupun dari dunia usaha lainnya belum ada, sehingga kegiatan hanya terbatas pada kemampuan dan pengalamannya sendiri. Demikian pula pekerja hanya mengandalkan kemampuannya sendiri dengan penambahan pengetahuan dari Ibu Tati selaku pemilik usaha. Sebagai pekerja, Ibu Sumiati mengatakan bahwa setelah bekerja di usaha kelanting milik Ibu Tati, perekonomian keluarganya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang, Ibu Sumiati dan keluarga memperoleh tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Strategi yang ketiga adalah pelindungan. Pelindungan bertujuan untuk melindungi masyarakat. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Dalam melindungi karyawan, Ibu Tati berupaya agar usahanya terus berkembang dan dapat terus memperkerjakan karyawan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Ibu Tati juga kerap kali meningkatkan gaji karyawan atas kerja keras mereka. Salah satu karyawan, Ibu Siti Mariatu, mengatakan bahwa para karyawan juga senantiasa membantu mengembangkan usaha Ibu Tati dengan bekerja keras. Hal itu mereka lakukan dengan meningkatkan potensi diri dan kemampuan untuk sebagai umpan balik membalas kebaikan Ibu Tati selaku pemilik usaha. Strategi yang keempat adalah penyongkongan. Penyongkongan bertujuan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyongkong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah. Dalam hal ini, Ibu Tati selaku pemilik usaha mengatakan bahwa belum ada dukungan permodalan ataupun pelatihan kerja bagi karyawannya dari pemerintah daerah maupun dunia usaha modern. Pengembangan kemampuan usaha dilakukan sendiri bersama karyawannya serta terus memberikan dukungan kepada karyawannya agar mereka dapat terus berkembang. Halangan menghambat para karyawan dalam proses produksi tidak membuat mereka menyerah dan mencari cara lain agar tetap bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Strategi yang kelima adalah pemeliharaan. Pemeliharaan bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh keselamatan berusaha. Cara Ibu Tati dalam memelihara usaha yang dimilikinya adalah dengan mempertahankan karyawan sebagai salah satu faktor pendorong berkembangnya suatu usaha.
Selain itu, Ibu Tati memperlakukan karyawannya sebagai bagian dari keluarganya. Demikian pula, para karyawan mendapatkan perhatian yang baik dari Ibu Tati. Ibu Tati juga selaku memberikan motivasi dan penambahan gaji kepada para karyawannya agar semangat mereka bertambah. Ibu Siti Mariatun, salah satu karyawan di usaha Ibu Tati, merasa tertantang untuk hal yang lebih besar dalam mengembangkan usaha Kelanting Dua Putri. Salah satu faktor pendorong hal tersebut adalah adanya dorongan Ibu Tati selaku pemilik usaha. Selanjutnya adalah pandangan masyarakat terhadap pemberdayaan komunitas. Pandangan masyarakat yang pertama yaitu, menurut warga setempat, yaitu Ibu Indartina, mengatakan bahwa usaha Kelanting Dua Putri milik Ibu Tati telah berkembang dan dikenal oleh masyarakat sekitar, sehingga banyak masyarakat, tidak hanya masyarakat sekitar, tetapi juga masyarakat luar yang berlangganan di sana. Begitupun menurut Bapak Suyut yang merupakan warga lain yang mengatakan bahwa meskipun usaha tersebut sudah ada sejak lama, namun dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman. Bahkan dapat bersaing dengan banyaknya usaha kelanting yang ada di daerah tersebut. Pandangan masyarakat yang kedua yaitu, menurut warga setempat, yaitu Ibu Indartina dan Bapak Suyut, mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang benar-benar dirasakan setelah didirikannya usaha Kelanting Dua Putri. Namun, Ibu Indartina mengatakan bahwa ia beberapa kali membantu produksi usaha tersebut, dikala luang, dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Pandangan masyarakat yang ketiga yaitu, menurut warga setempat, Ibu Indartina mengatakan bahwa sebagian besar warga telah membeli produk kelanting dari usaha milik Ibu Tati, termasuk Ibu Indartina sendiri. Menurutnya, rasanya yang khas membuat masyarakat berlangganan membeli produk kelanting. Rasa yang khas tersebut membuat produk dari usaha ini berbeda dengan produk usaha lain yang dimana di wilayah tersebut banyak terdapat usaha kelanting. Sedangkan menurut Bapak Suyut, meskipun cukup jarang membeli produk kelanting dari usaha tersebut, ia mengatakan bahwa rasa khas dari produk kelanting usaha tersebut berasal dari rempah yang kuat dengan takaran yang tidak berlebihan. Pandangan masyarakat keempat adalah menurut warga setempat. Ibu Indartina mengatakan bahwa produk kelanting dari usaha Ibu Tati cukup terjangkau dibandingkan usaha kelanting lainnya, sehingga masyarakat berlangganan membeli kelanting di sana. Sedangkan Bapak Suyut mengatakan bahwa harga yang terjangkau dari usaha tersebut pas jika dilihat dari penghasilan warga setempat, apalagi jika ingin membeli produk menjadi langganan. Pandangan masyarakat kelima menurut warga setempat, Ibu Indartina dan Bapak Suyut mengatakan bahwa usaha kelanting milik Ibu Tati menjadi salah satu faktor yang memajukan desa Wonodadi dan membuat desa tersebut semakin dikenal oleh masyarakat luar. Bahkan tak sedikit pembeli yang datang dari luar daerah untuk membeli produk kelanting dari usaha tersebut. Dengan adanya usaha kelanting tersebut juga membantu meningkatkan peran ekonomi masyarakat sekitar, terutama yang bekerja di sana. Pandangan masyarakat yang keenam, menurut warga setempat, Ibu Indartina berharap usaha kelanting milik Ibu Tati semakin berkembang dan maju agar dapat meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar. Sedangkan Bapak Suyut berharap dengan adanya usaha tersebut dapat menjadi sarana dalam melestarikan produk tradisional agar tidak kalah saing dengan produk modern yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu, usaha Kelanting Dua Putri di Pekan Wonodadi Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung merupakan salah satu dari banyaknya kegiatan pemberdayaan yang ada di masyarakat. Hal ini terlihat dari tujuan Ibu Tati dalam mendirikan usaha tersebut,
yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar guna meningkatkan penghasilan keluarga mereka dan juga melestarikan produk tradisional agar tidak punah dan kalah saing dengan produk zaman sekarang. Setelah peneliti melakukan penelitian pada usaha kelanting Dua Putri milik Ibu Tati, diperoleh informasi dan data bahwa usaha kelanting Dua Putri mulai berkembang dengan modal dan kemampuan sendiri tanpa pinjaman usaha serta didukung oleh tenaga kerja dekat yang merupakan tetangga pemilik usaha. Hal ini memungkinkan lebih terjamin keberlangsungan usahanya dibandingkan dengan menggunakan modal pinjaman serta tenaga kerja yang tidak memiliki kedekatan personal. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dengan didirikannya usaha tersebut juga meningkatkan rasa solidaritas agar tetap terjalin hubungan yang baik antar warga masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.